Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang penilaian piutang usaha dan manajemen persediaan. Ada beberapa poin serta studi kasus yang akan saya jelaskan. Yang pertama, kebijakan kredit dan penagihan. 1. Kebijakan kredit. Kebijakan kredit adalah pedoman yang ditetapkan oleh perusahaan untuk mengatur pemberian fasilitas kredit kepada pelanggan. Kebijakan ini mencakup berbagai aspek seperti evaluasi kelayakan pelanggan, persyaratan kredit, tingkat risiko yang dapat diterima, serta batas kredit yang dapat diberikan. Contoh aspek kebijakan kredit. Penilaian kelayakan kredit, misalnya menggunakan metode 5C, karakter, capacity, capital, collateral, conditions. Yang kedua, penetapan batas maksimum kredit. Yang ketiga, persyaratan pembayaran dan jaminan atau kolateral. 2. Kebijakan penagihan. Kebijakan penagihan adalah serangkaian pedoman dan prosedur yang ditetapkan perusahaan untuk memastikan pelanggan memenuhi kewajiban pembayaran kredit mereka sesuai dengan syarat yang telah disepakati. Contoh aspek kebijakan penagihan. Yang pertama, prosedur pengiriman faktur atau tagihan. Yang kedua, jadwal pengingat pembayaran sebelum dan setelah jatuh tempo. Yang ketiga, langkah-langkah yang diambil jika terjadi keterlambatan pembayaran seperti denda atau tindakan hukum. Berikutnya, persyaratan kredit. Persyaratan kredit adalah ketentuan atau aturan yang ditetapkan oleh perusahaan sebagai syarat bagi pelanggan untuk menerima fasilitas kredit. Persyaratan ini mencakup berbagai aspek yang harus dipenuhi oleh pelanggan seperti dokumen administrasi, kondisi keuangan, jaminan, serta syarat pembayaran. Jenis-jenis persyaratan kredit. Yang pertama, persyaratan administratif. Yang kedua, persyaratan keuangan. Yang ketiga, persyaratan jaminan atau kolateral. Yang keempat, persyaratan pembayaran. Yang kelima, persyaratan jaminan. Yang keenam, persyaratan khusus. Adapun tujuan persyaratan kredit. Yang pertama, mengurangi risiko gagal bayar. Yang kedua, menjamin kelayakan finansial pemohon. Yang ketiga, memastikan kepatuhan terhadap regulasi dan kebijakan. Yang keempat, melindungi pemberian kredit dan jaminan. Yang kelima, menjaga arus kas perusahaan. Yang keenam, meningkatkan efisiensi proses kredit. Yang ketujuh, membangun kepercayaan dengan pelanggan. Berikutnya, manajemen dan pengendalian perusahaan. Manajemen dan pengendalian perusahaan merupakan bagian penting dalam manajemen keuangan perusahaan yang bertujuan untuk mengoptimalkan penggunaan aset dan menjaga kelancaran beroperasional. Pengendalian persediaan yang baik membantu perusahaan menghindari kekurangan atau kelebihan persediaan yang dapat berdampak pada biaya dan keuntungan. Berikut ini adalah beberapa aspek utama dalam manajemen dan pengendalian perusahaan. 1. Klarifikasi persediaan. Persediaan dapat diklasifikasikan berdasarkan berbagai kriteria seperti jenis barang, kegunaan, atau status penggunaannya. Berdasarkan jenis barang. Yang pertama, persediaan bahan baku atau raw materials. Yang kedua, persediaan barang dalam proses atau work in progress atau WIP. Yang ketiga, persediaan barang jadi atau finished goods. Berdasarkan kegunaan, ada dua, persediaan operasional. Yang kedua, persediaan sumber daya. Berdasarkan status penggunaan, ada dua, persediaan aktif dan persediaan tidak aktif. Jenis persediaan. Menentukan jumlah persediaan yang tepat sangat penting untuk menjaga keseimbangan antara kebutuhan operasional dan biaya yang dikeluarkan untuk penyampaian barang. Jumlah persediaan yang ideal akan menghadirkan perusahaan dan kekurangan atau kelebihan persediaan. Ya, 1. Model equity atau economy order quantity. Yang kedua, biaya pemesanan. Yang ketiga, biaya penyimpanan. Waktu persediaan atau order point.
Waktu persediaan atau order point adalah titik di saat suatu barang perlu dipesan kembali untuk menghindari kekurangan persediaan. Penentuan order point bergantung pada lead time atau waktu yang dibutuhkan untuk mendapatkan barang setelah pemesanan dan kebutuhan harian. Formula order point. Order point sama dengan lead time dikali kebutuhan harian. Persediaan pengaman atau safety stock. Persediaan pengaman adalah persediaan tambahan yang disimpan untuk mengantisipasi ketidakpastian dan permintaan atau waktu pengiriman barang. Ini membantu perusahaan menghindari kekurangan barang saat permintaan meningkat tiba-tiba atau ada keterlambatan dalam pengiriman. Tujuan persediaan pengaman ada 3, yaitu yang pertama menghadapi fluktuasi permintaan, yang kedua mengatasi masalah pasokan atau keterlambatan pengiriman, yang ketiga menjamin kelancaran produk dan operasional tanpa terganggu oleh kekurangan persediaan. B. Penentuan persediaan pengaman. Persediaan pengaman berdasarkan fasilitas permintaan dan lead time pengadaan barang. Yang kelima, just in time atau JIT. Just in time adalah metode manajemen persediaan yang bertujuan untuk meminimalkan persediaan dengan hanya memesan barang atau bahan baku tepat pada waktunya ketika dibutuhkan pada proses produksi. Prinsip utama JIT yang ada 2, yaitu ketersediaan tepat waktu dan penggunaan pemborosan. Keuntungan JIT ada 3, pengurangan biaya penyimpangan, meningkatkan efisiensi operasional dan aliran produksi, dan terakhir mengurangi risiko kerusakan atau kadaluarsa barang. Baik, kita langsung masuk ke studi kasus. Masuk ke studi kasus, penilaian piutang usaha dan manajemen persediaan pada PT ABC. PT Penilaian Piutang Usaha. Latar belakang PT ABC adalah perusahaan yang bergerak di bidang distribusi barang elektronik dengan pelanggan dari berbagai sektor retail. Mereka memberikan fasilitas kredit kepada pelanggan yang memenuhi syarat tertentu. Namun, akhir-akhir ini PT ABC menghadapi masalah terkait penurunan arus kas karena piutang tidak tertagih tepat waktu. Manajemen memutuskan untuk melakukan penilaian terhadap piutang usaha untuk mengetahui risiko dan efektivitas kebijakan kredit mereka. Masalah: piutang usaha perusahaan mengalami penurunan kualitas dengan banyak pelanggan yang hampir membayar tepat, kesulitan dalam membedakan antara piutang yang bisa ditagih dan risiko tidak tertagih. Perusahaan juga merasa kesulitan dalam mengelola aliran karena banyaknya piutang yang belum dibayar. Solusi: analisis piutang berdasarkan umur piutang atau angin report. Manajemen perusahaan mulai melakukan analisis umur piutang untuk mengevaluasi piutang berdasarkan usia. Berapa lama sejak tanggal faktur. Dengan menggunakan laporan aging report, mereka dapat mengelompokkan piutang dalam beberapa kategori. 0 sampai 30 hari, piutang yang masih dalam batas waktu pembayaran. 31 sampai 60 hari, piutang yang mulai terlambat. 61 sampai 90 hari, piutang yang perlu diperhatikan khusus. Di atas 90 hari, piutang yang berisiko tinggi dan perlu ditindaklanjuti. Evaluasi kemampuan pembayaran pelanggan. Setelah mengaktifasi piutang yang berisiko, perusahaan mulai menganalisis kemampuan pembayaran pelanggan untuk keuangan dan data historis pembayaran mereka. Untuk pelanggan yang memiliki riwayat pembayaran buruk, PT ABC mempertimbangkan untuk menghentikan fasilitas kredit atau mengurangi batas kredit yang diberikan.